Hai semuanya, perkenalkan nama saya Susanti, saya dari kelas A14 Prodi PPKN. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang berkaitan dengan sistem ketatapemerintah yang ada di Indonesia. Setelah itu saya akan bandingkan dengan negara lain yang menurut saya sistem pemerintahannya sudah baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Tata pemerintahan di Indonesia mulai masa kemerdekaan sampai saat ini mengalami pelaksanaannya berbeda. Misalnya pada masa awal kemerdekaan, yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem presidensial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya menggunakan sistem parlementer. Setelah mengalami berbagai macam bentuk negara dan pemerintahan, saat ini Indonesia yakin bahwa negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang dirasakan masih cocok untuk diterapkan. Dalam kenyataannya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menerapkan ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem parlementer. Sehingga para ahli sering menyatakan bahwa Indonesia cenderung menerapkan sistem kuasi presidensial atau presidensial tidak murni. Hal ini dapat dilihat pada pertanggungjawaban Presiden kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu juga, kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden di tengah jalan karena tuduhan pelanggaran haluan negara. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, mulai terjadi pergeseran lebih ke arah presidensial murni. Presiden tidak dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden langsung dipilih oleh rakyat, MPR hanya melantik. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, karena saat ini kedudukannya sama, yaitu sebagai lembaga tinggi negara. Jika presiden dinyatakan melanggar Undang-Undang Dasar atau melakukan perbuatan yang tercela, maka yang memutuskan bukan lagi MPR. MPR hanya menetapkan saja, sedangkan yang dapat memutuskan presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, tugas presiden tercantum dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Pasal 10. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua, Pasal 11. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Pasal 12. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Yang 14, Pasal 13. Presiden mengangkat duta dan konsul. 5. Pasal 14. Presiden memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Yang keenam, Pasal 15. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Dalam menentukan hal-hal tersebut, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari beberapa pihak, di antaranya DPR dan Mahkamah Agung untuk hal-hal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden tidak mutlak atau tidak tak terbatas. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan tertuang dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama, Pasal 17. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kemudian, Pasal 22. Dengan keadaan darurat, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, Pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Hal ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang dalam penyelenggaraannya dijalankan oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif. Dalam pasal tersebut diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk beberapa hal, diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan sebagainya. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang tetap di bawah kewenangan pusat, di antaranya bidang pertahanan, keamanan, agama, moneter dan fiskal, peradilan, dan politik luar negeri.
Pada masa reformasi ini, dalam hubungan antar berbagai organ negara di Indonesia, mengalami berbagai pergeseran, yang semula menganut sistem separation of power atau pembagian kekuasaan mulai bergeser ke arah distribution of power. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, pasal 20 ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan oleh DPR. Sedangkan pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR. Lembaga negara. Negara sebagai suatu organisasi yang menjalankan berbagai aktivitas kenegaraan memerlukan lembaga atau organ negara. Menurut Hans Kelsen dalam Sukriyono 2009, organ negara adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum. Selain itu, organ negara dapat diartikan sebagai setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum yang fungsinya untuk menciptakan norma dan atau bersifat menjalankan norma. Lembaga negara atau organ negara sering disebut sebagai lembaga pemerintahan. Lembaga tersebut ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Presiden, atau peraturan lainnya. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar disebut organ konstitusi. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang termasuk organ undang-undang. Lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden juga merupakan organ Kepres. Kedudukan lembaga negara tersebut tidak sama tergantung pada peraturan pembentuknya. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen terdapat 34 organ atau lembaga negara yang tercantum, yaitu pertama, MPR, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Kementerian Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, kaitannya sebagai Menteri Triumvirat atau Mendagri dan Menlu, yaitu pelaksanaan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Kemudian Dewan Pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemda Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemda Kota, Wali Kota, DPRD Kota, Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Kemudian DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Penyelenggaraan Pemilu, Bank Sentral, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara RI, badan-badan lain yang terkait dengan fungsi kehakiman, misalnya kejaksaan. Berdasarkan lembaga-lembaga negara tersebut, ada yang berfungsi sebagai organ primer atau utama dan ada yang berfungsi sebagai penunjang. Sedangkan dari segi hierarkinya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, lembaga tinggi negara, lembaga daerah. Lembaga tinggi negara tingkat pertama adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden bersamaan dengan peresmian anggota DPR dan DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen mengalami penurunan.
Beberapa perubahan tugas dan wewenang MPR adalah sebelum amandemen, MPR bertugas dan berwenang untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden melalui sidang istimewa. Keputusan pemberhentian presiden dan wakil dapat dilakukan jika dianggap presiden dan wakil melanggar GBHN, sehingga penurunan ini dapat didasari oleh alasan hukum, ekonomi, maupun politik. Sedangkan setelah amandemen, MPR hanya melantik, sedangkan yang memilih adalah langsung rakyat melalui pemilihan umum. Tugas memberhentikan presiden dan wakil presiden harus didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden melanggar hukum yang berlaku, sehingga alasan politis sulit digunakan sebagai dasar putusan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden dengan masa jabatan selama 5 tahun. DPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Fungsi anggaran adalah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan negara. Tugas dan wewenang DPR adalah yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. Kemudian, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian, menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang anggaran APBN serta kebijakan pemerintah. Sebagai lembaga tinggi negara, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan imunitas. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga negara yang muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 22C dan 22D
DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap provinsi mendapat kuota sebanyak 4 orang, tanpa melihat jumlah penduduk provinsi yang diwakili. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara. Masa jabatan DPD 5 tahun dan berakhir bersama pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebagai lembaga negara, DPD mempunyai fungsi mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu. Tugas dan wewenang DPD berhubungan dengan pengajuan usul adalah: yang pertama, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Presiden. Pasangan calon presiden dan wakil diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Syaratnya harus WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah berpindah kewarganegaraan. Tidak harus orang Indonesia asli. Pasangan ini berkompetisi untuk dipilih secara langsung oleh rakyat dan pemenangnya adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Masa jabatannya ada 5 tahun. Dan setelah itu hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua. Kekuasaan pemerintah negara Indonesia dipegang oleh Presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahan harus berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dikeluarkan Lembaga Kepresidenan menurut Asyidiki 2011 halaman 169 dapat dibagi 3, yaitu yang pertama, peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Yang kedua, peraturan yang diterapkan secara mandiri, tidak untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi, biasanya diterapkan untuk penentuan policy rules yang perlu dituangkan dalam peraturan tertulis. Yang ketiga, putusan hukum yang bersifat penetapan administratif, misalnya pengangkatan atau pemberhentian pejabat. Presiden dan wakil presiden dapat diturunkan dari jabatannya jika melakukan pelanggaran hukum, yaitu yang pertama, pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Yang kelima, presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Sistem pemerintahan dalam setiap negara dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Dan dalam kesempatan ini, saya menyampaikan mengenai sistem pemerintahan di Kanada dan juga membandingkan sistem pemerintahan Kanada. Kanada adalah sebuah monarki konstitusional dengan sistem parlementer dari pemerintahan yang mengikuti model Inggris Raya. Kepala negara resmi adalah Ratu Elizabeth II dari Inggris yang juga adalah Ratu Kanada. Gubernur Jenderal adalah perwakilan pribadi Ratu di Kanada dan Kepala Parlemen Kanada yang resmi. Meskipun dengan kekuasaan-kekuasaan yang sangat terbatas, Parlemen Federal di Kanada terdiri dari House of Commons dan Senat. Kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah Perdana Menteri, yang bertanggung jawab memilih sebuah kabinet. Sistem ini disebut sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab, yang artinya anggota-anggota kabinet duduk di pemerintahan dan bertanggung jawab secara langsung padanya. Memegang kekuasaan hanya selama mayoritas House of Commons menunjukkan kepercayaan dengan memilih mereka. Senat Kanada memiliki 102 anggota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Fungsi aktual mereka adalah penasehat.
meskipun boleh membuat perubahan-perubahan kecil pada rancangan undang-undang. Kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan House of Commons, yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh para pemilih. Pemilihan umum harus diselenggarakan setiap periode 5 tahunan selesai, tetapi bisa diselenggarakan jika ada isu-isu yang meminta hal itu. Dan kebanyakan anggota parlemen bubar sebelum masa 5 tahun berakhir. Ketika sebuah pemerintah kalah dukungan mayoritasnya pada sebuah pemilihan umum, pergantian pemerintah terjadi. Pemerintahan Kanada menggunakan sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan sejumlah komunitas politik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan pemerintahan daerah yang terpisah untuk menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan realita geografis Kanada, keanekaragaman masyarakat budayanya, dan warisan dui hukum dan dui bahasa. Kanada mempunyai 3 tingkat pemerintahan, yaitu federal, provinsi dan territory, dan kota madya atau lokal atau regional. Dalam struktur federal, para pejabat yang terpilih, kabinet para menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, merupakan badan pengambilan keputusan utama. Pemerintah federal memimpin sistem pemerintahan demokrasi negara melalui berkonsultasi dengan para pejabat terpilih lain, para wakil provinsi dan kota madya, dan masyarakat Kanada. Peran utama pemerintahan Kanada adalah memastikan dan mendukung kinerja perekonomian negara. Tanggung jawab lainnya termasuk pertahanan nasional, perdagangan dan niaga antar provinsi dan antar negara, imigrasi, sistem perbankan dan moneter, hukum pidana, dan perikanan. Pemerintah federal juga mengawasi industri-industri seperti kedirgantaraan, perkapalan, perkereta-apian, telekomunikasi, dan tenaga atom. Pemerintah provinsi dan territory mempunyai struktur yang sama seperti struktur federal dan bertanggung jawab atas masalah-masalah seperti pendidikan, hak-hak sipil dan kepemilikan, peradilan, sistem rumah sakit, sumber daya alam di dalam batas provinsi dan territory mereka, jaminan sosial, kesehatan, dan lembaga-lembaga kota madya. Baru-baru ini, pemerintah federal telah mulai menyerahkan tanggung jawab yang lebih besar atas sejumlah program dan pelayanan kepada pemerintah provinsi. Contohnya adalah pelatihan pasar tenaga kerja dan pengembangan pertambangan dan kehutanan. Pemerintahan lokal dan regional memainkan peran penting dalam beberapa bidang termasuk penyediaan pendidikan, pengembangan tanah, peraturan usaha setempat, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan budaya. Struktur pemerintahan lokal dan regional tidak selalu sama di seluruh negara. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Kanada. Yang pertama, karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka kepala negara dari Indonesia adalah presiden. Namun, berbeda dalam hal negara yang menganut sistem monarki konstitusional seperti Kanada, di mana kepala negara Kanada memiliki gelar ratu. Yang kedua, kepala pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan Kanada adalah sebuah negara yang berbentuk federal dan memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, badan eksekutif. Badan eksekutif yang dimaksud dalam Indonesia adalah presiden, wakil presiden, dan menteri. Walaupun memang tidak murni karena presiden tetap bertanggung jawab terhadap MPR. Sedangkan dalam Kanada, badan eksekutif yang dimaksud merupakan perdana menteri dan kabinetnya. Yang keempat,
Badan Legislatif. Badan legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan di Kanada terdiri atas House of Commons dan Senat. Walaupun demikian, pengaruh dari House of Commons lebih besar dibandingkan Senat. Yang kelima, Badan Yudikatif. Badan Yudikatif di Indonesia meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedangkan Badan Yudikatif di Kanada memiliki tingkatan dan yurisdiksi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, tingkat provinsi, pengadilan provinsi dan teritorial, pengadilan unggul, dan pengadilan banding. Yang kedua, tingkat federal, pengadilan federal, pengadilan banding federal, pengadilan khusus, dan mahkamah agung. Yang keenam, partai. Indonesia memang memiliki banyak partai, namun terdapat 3 partai utama di antaranya adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Sedangkan 3 partai utama di Kanada adalah Partai Demokrat Baru, Partai Liberal Kanada, dan Partai Konservatif Kanada. Yang ketujuh, ideologi. Ideologi yang dianut oleh Indonesia tentunya tak lain adalah Pancasila. Kanada sebenarnya memiliki ideologi liberal, namun sekarang telah mendorong multikulturalisme sebagai ideologi mereka. Baiklah, sekian pernyataan saya berkaitan dengan sistem ketatapemerintah yang ada di Indonesia dan di Kanada. Terima kasih.